Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel saya, teman-teman. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas sebuah rumus yang sangat populer yang sering kita gunakan, yaitu rumus pembanding yang kita sebut dengan rumus if, ya, seperti ini. Rumus if sendiri itu sebenarnya adalah sebagai pembanding untuk kita mencari nilai atau logika, ya. Secara struktur rumus if sendiri itu ada dua, yaitu jika kondisi logika benar, kemudian dan salah. Ketika kita ketik misalnya seperti ini, ya teman-teman. Di sini ada logical test, logika yang kita pakai, kemudian value yang benar dan yang kedua value yang salah. Jadi strukturnya jika kita mau menggunakan rumus if itu sebenarnya ada dua, true dan false, yang benar dan yang salah. Yang depan ini untuk kondisi yang benar, ini anggap saja ini kondisi, ya, logika. Kemudian implementasinya atau penggunaannya pada sebuah kasus, ya, saya gunakan contoh kasus di samping ini, ya. Misalnya seperti ini, ada nilai yang kurang dari 0 itu dianggap nilai minus, kemudian 0 sampai 59 itu dan seterusnya sampai ke atas hingga 100 lebih itu nilai di atas 100, konversi nilai, ya. Kita buat rumus if ini bagaimana? Kita bisa membuat rumus if sendiri itu bisa dari atas atau dari bawah, logikanya maksudnya. Misal kita buat dari bawah, ya, kondisi yang seperti ini. Jika anggap saja yang jadi acuan adalah kolom ini, ya, ini kemudian kurang dari 0, maka jika nilai ini kurang dari 0 maka kita anggap nilai minus. Kemudian jika tidak, ini nilai tidak minus, seperti ini. Kita anggap ini nilai 5, maka nilai tidak minus. Tapi kalau kita buat nilai minus 3, maka nilai minus. Ini adalah contoh dua kondisi. Kemudian untuk if bertingkatnya, if yang sifatnya if ada kondisi salahnya, masih ada kondisi lagi, ada if lagi. Kita gunakan lagi di sini bukan langsung value salahnya, tapi kita pakai logika tes lagi di sini, yaitu kondisi yang kedua. Misal karena di sini ada banyak, kemudian kita lihat kondisi yang kedua setelah ini, setelah kurang dari 0, kemudian berapa? Jika 0 sampai dengan anggap saja kurang dari 59, ini kurang dari if lagi, ya, karena ada permainan kondisi lagi. Ini kurang dari anggap saja itu 59 itu masuk berarti 60, maka kondisinya ini termasuk nilai ini dianggap kemudian jika tidak, anggap saja tidak seperti ini. Minus 3 itu termasuk minus, kalau 6 itu nilai tapi kalau 60 tidak Jadi begini, ini sudah dua tingkatan, ya, dari nilai minus ke kemudian dan tidak ini masih ada tingkatan lagi. Misalnya kita gunakan, maka strukturnya di rumus yang false. Jadi ini true, nilai benar untuk kondisi ini, yang kedua ini kondisi salah tapi ada kondisi lagi, kemudian ini kondisi yang benar untuk kondisi yang ini. Kemudian jika kondisi ini yang tidak benar, yang salah ini kita buat if lagi sampai hingga ke atas, ya, seperti ini. Kemudian ini berarti 70, kurang dari 70, maka D, nilainya D. Kondisi lagi, ini kurang dari 80,
maka B. Maaf, salah, berarti C. Ini C. Kemudian ada kondisi lagi, 80 ini 90, kurang dari 90, maka B. Kondisi lagi, kurang dari 100, kurang dari 100 yaitu A, maka ini A. Untuk yang terakhir ini kita tidak kondisi terakhir itu artinya berarti yang false terakhir ini artinya jika memungkinkan bukan kondisi-kondisi yang di depannya, artinya ketika ini sudah dipatok ya istilahnya, ini menjadi nilai minus, ini menjadi nilai ED. Nah, selain dari semua kondisi yang di depannya, maka itu kita tidak usah membuat untuk kondisi yang terakhir, kita langsung anggap saja di atas 100 seperti itu. Ini tidak perlu pakai if lagi, ini karena kondisi yang terakhir. Biasanya gunakan seperti ini, langsung ditulis nilai di atas 100 seperti ini. Jadi seperti ini teman-teman. Jadi misalnya saya tulis 101, nilai di atas 100. Ketika saya tulis 90, maka A, seperti itu. Kemudian ya tulis 80, maka B, 85 juga B. Jadi seperti itu. Ini dibaca dari terakhir rumus ini ya. Ini anggap saja saya beri tanda, ini yang rumus, ini nilainya. Seperti ini teman-teman. Jadi struktur rumus if itu sebenarnya sangat sederhana, ada dua tingkatan, nilai benar dan nilai salah. Nilai benar untuk logika tes yang kita pakai, kemudian nilai salah itu jika bukan sesuai dari logika tes yang kita gunakan. Jadi seperti itu teman-teman. Di dalam logika nilai yang benar itu pun kita bisa kasih tumpuk, ditumpuk if lagi juga bisa. Di kondisi yang salah kita tumpuk if lagi juga bisa. Misalnya seperti ini di sini nilai minus, ini nilai minus, jika masih ada kondisi lagi kita juga bisa menggunakan if. Jadi ada if di kondisi yang benar itu juga bisa. Di kondisi yang salah ini if kondisi yang salah, kemudian kondisi yang salah selanjutnya seperti itu. Kemudian ada tanda ya, kemudian tanda-tanda dalam if. Yang jelas pertama tanda ini mungkin kita sebut kurang dari, kemudian kalau ini kurang dari, kalau yang ini kita lebih dari, kemudian kalau ini ada sama dengan, ini kurang dari sama dengan, kemudian yang ini jelas lebih dari sama dengan. Kalau tidak sama dengan itu ini biasanya. Kalau dulu saya gunakan di PHP itu biasanya juga bisa menggunakan ini. Entah di Excel saya kurang tahu ini bisa dipakai atau tidak. Coba saya gunakan ya. Misalnya ini angka 9. Jika ini bukan 9 maka bukan 9. Kemudian ini 9 karena ini 9. Berarti ternyata pakai rumus tidak sama dengan bisa pakai dua rumus ini ya. Saya tandai warna ini. Nah, ini juga bisa. Jadi kita bisa memakai dua-duanya ini yang artinya sama. Kemudian apa bedanya yang ini dengan yang ini? Kurang dari dan kurang dari sama dengan. Contoh saya ambil nilai kalau if misalnya seperti ini, di sini ya tetap pakai nilai ini saja. Misal saya pakai nilai ini, logika tesnya ini kurang dari sama dengan
80, anggap saja seperti ini, maka B. Kemudian else anggap saja A. Ini cuma sekedar contoh, ada dua kondisi. Jika kurang dari 80 B, dan jika lebih dari maka A. Otomatis bukan kurang dari 80 maka A. Artinya di sini kurang dari sama dengan 80, maka 80 itu dianggap nilainya ikut B. Jadi kurang dari 80, maka 80 itu juga diikutkan kurang dari 80. Kecuali kalau seperti ini, hanya tanda kurang dari saja, maka 80 ini nanti ini dianggap A, karena angka kurang darinya itu yang dianggap B mulai dari 79 atau 79, berapa. Jadi 80 itu akan ikut kondisi yang salah. Contohnya seperti ini. Jika kita ketik 80 di sini, maka otomatis A, karena bukan masuk ini. Kecuali kalau ini sama dengan, maka 80 termasuk kondisi yang B. Seperti ini. Jadi ada bedanya ya. Kalau kurang dari ada sama dengannya, berarti artinya angka ini ikut dengan kondisi yang ini. Ikut kondisi yang kurang dari 80 itu diikutkan, baru 81 itu tidak menjadi kurang dari 80, bukan termasuk, nanti akan menjadi A, seperti itu. Sama halnya yang lebih dari. Kalau angka lebih dari 80 sama lebih dari sama dengan 80, ini juga beda. Artinya kalau ini berarti yang lebih dari itu dimulai dari 81, kalau ini dimulai dari 80 kondisinya. Jadi 80 termasuk masuk kondisi 80 lebih. 80-nya itu ikut. Kalau ini berarti mulai 81. Penjelasan ini paham teman-teman. Jadi langsung saja kita gunakan di rumus saja ya biar mudah. Kita anggap saja di sini if ini lebih dari sama dengan 80, maka A. Kemudian ini B. Ini 80 karena di sini 80 nilainya, dan ini 80 lebih dari 80 lebih dari sama dengan, jadi 80 itu ngikut nilai A, termasuk kondisi yang benar. Kecuali kalau ini kita gunakan seperti ini, maka berubah jadi B, karena B tidak termasuk ikut dari lebih 80. Jadi ini masuk kondisi yang false masuknya. Jadi ada pembeda ya antara yang tidak ada sama dengannya, tanda lebih dari atau kurang dari yang ada sama dengannya, dan yang tidak ada itu ada bedanya. Kalau ada sama dengannya berarti angka tersebut diikutkan, termasuk menjadi bagiannya. Kemudian kalau tidak ada berarti angka itu bukan dari bagiannya, sebagai pembatas ya. Intinya seperti itu. Jadi kita kembali lagi ke kasus ini. Kasus ini kita bisa gunakan rumus dengan membaca kondisi dari bawah. Karena struktur rumus sendiri dari Excel itu dan bacanya adalah dari depan seperti ini. Seperti ini ke depan, kemudian sampai akhir. Itu adalah cara membacanya dari Excel sendiri seperti itu. Misalnya seperti ini maka rumus ini jika dijalankan, pertama dia akan membaca apakah angka ini itu kurang dari 0, tidak, kemudian beralih selanjutnya apakah angka ini kurang dari 60, tidak, maka selanjutnya seperti itu. Kita juga bisa rumus ini dibalik dari atas. Maksudnya dibalik dari atas itu bagaimana? Kita gunakan saja rumus seperti ini. Jika ini lebih dari 100, maka lebih dari 100, dan seterusnya kita gunakan. Terus kondisi yang kedua, jika ini lebih dari 90, maka A. Itu juga nanti hasilnya sama, karena if itu membacanya dari
kiri seperti ini. Sistemnya membaca dari kiri. Dia membaca kondisi awal, jika kondisi awal itu benar atau salah, jika salah dilanjutkan kondisi selanjutnya dan seterusnya sehingga sampai akhir. Seperti itu teman-teman. Jadi penggunaan rumus if ini sebenarnya sangat mudah, tergantung keperluan atau permasalahan data yang kita hadapi dan kita ingin mencari nilai yang seperti apa. If sendiri ini nantinya juga bisa kita gabungkan, kita kombinasikan dengan sebuah rumus mid atau left atau right atau VLOOKUP atau HLOOKUP dan yang lain juga bisa kita kombinasikan untuk mencari sebuah nilai yang termasuk benar atau salah. Kita kombinasikan dengan tanggal atau hari atau apa, itu pun juga bisa, tergantung kondisi ya, tergantung keperluan kita mau mencari nilai apa, seperti itu. Yang jelas jangan sampai salah dalam menulis atau mengetik tanda pemisah. Kemudian jangan sampai lupa juga termasuk meletakkan ini yang sifatnya teks atau string seperti ini. Ini harus diapit oleh 2 petik karena nantinya kayak gini, kalau tidak diapit 2 petik dianggap rumus, dan jika bentuk teks itu bukan termasuk rumus, nggak ada, nanti juga hasilnya akan error. Termasuk pemberian kurung pun itu juga jangan sampai salah, jangan sampai seperti ini di depan ini dikurung, itu beda pemberlakuannya, karena ini sebenarnya if-nya satu depan ini kemudian kurungnya belakang, ternyata dalam if depan ini ada if lagi, kurungnya belakang lagi di dalam if, dan seterusnya seperti itu. Untuk Excel ketika kita sudah menulis semua rumus if ya, misalnya anggap saja sudah selesai seperti ini, kita tidak perlu menghitung tanda penutup seperti ini ada berapa ya, kita cari warnanya, kita cocokkan, tidak perlu. Ini otomatis kalau kita enter yang jelas urutan yang depan kurungnya itu penataannya sudah benar, maka sistem akan otomatis ketika kita enter nanti akan membaca kurungnya, akan otomatis membuat kurung sendiri seperti ini. Dia otomatis akan memberi tutup kurung sesuai kurung-kurung yang ada di depannya, teman-teman, seperti itu. Mungkin sekian video singkat penjelasan mengenai penggunaan rumus if yang bertingkat ya. Kurang lebihnya jika ada kesalahan atau penyampaian yang kurang tepat, silahkan tulis di kolom komentar sebagai bahan belajar dan evaluasi saya sendiri. Semoga dalam video ini dapat memberikan manfaat, dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.